Ya betul. Tadi karena eh, ya bisa kok tadi definisi lagi kurang bagus kan artinya turun ya. Ya mungkin harganya Ya, turun, ya, tapi ya yieldnya kan jadi naik kan. Jadi kalau timingnya pas sudah ada koreksi masuk ya yieldnya lebih besar sih. Jauh lebih besar. Tadi kan kalau awal tahun level 4-an, sekarang udah level 7 bahkan. Lumayan naiknya. oke. Mas, seandainya nih punya dana nih sekitar misalnya 50-100 juta pengen beli reksadana pendapatan tetap. Nah, baiknya ini nunggu minggu depan misalnya The Fed menaikkan suku bunga lagi atau ada LDGBI lagi atau sekarang juga udah menarik gitu Mas ya. Apa momentum puncaknya ini kan memang agak-agak susah ditebak ya. Tapi Betul. eh, bijaksananya gimana sih Mas? Jadi kalau reksadana, kalau menurut saya itu ya langsung aja sih, karena toh kan sebenarnya itu kan ada kita kan, jadi fund manager kan kelola. Jadi sebenarnya kayak tadi saya kasih contoh kan, kita posisi lagi uh, underweight ya, jadi kita nggak Ya, terlalu agresif gitu kan. Kita justru ntar biarkan aset manajemennya yang mulai agresifnya ada momen gitu, jadi yang tunggu momen tuh biar dari aset manajemen aja. Jadi sebenarnya kalau reksadana terutama pendapatan tetap ya langsung aja invest gitu. Jadi biar diatur sama ini timingnya oleh fund manager. oke, ya nanti fund manager yang akan melakukan timing ya, teman-teman ya. Nah, eh, Mas ada tips nggak Mas buat berinvestasi di RDPU ini ya? Khususnya misalnya kan investor itu ada tingkat resikonya itu kan beda-beda ya. Ada yang konservatif, ada yang moderat gitu ya. Kemudian ada yang berani mengambil resiko tinggi gitu ya. Nah ini sebetulnya cocoknya nih untuk tingkat resiko yang mana nih? Investasi di obligasi atau RDPT atau pendapatan tetap ini gitu ya. Hmm, jadi kalau tips sih menurut saya ini sih, jadi tadi yang konservatif atau agresif itu lebih ke persentasenya. Jadi kita sama ambil contoh, mungkin kalau yang konservatif ya, mungkin Ya, yang jangka panjangnya misalnya yang sahamnya 10%. Tapi kalau yang lebih agresif, sahamnya lebih besar, misalnya 40%, artinya yang lebih ke fixed income-nya ya lebih kecil gitu kan. Jadi kalau tips sendiri dalam investasi sih intinya ya sedini mungkin lah investasi gitu. ya, Dan menurut saya tuh ya apapun profil risikonya ya, itu harus punya alokasi investasi jangka panjang. Nah, jangka ya. panjang itu ya macam-macam tuh. Kalau yang defensifnya itu yang konservatif itu mungkin kecil aja 5% gitu kan, tapi ada yang lebih berani itu. Tapi itu alokasi jangka panjang tuh penting sih, perlu ada. Jadi kalau jangka panjang ya kan jadi bicara udah saham gitu, tapi intinya tuh maksud saya tuh harus rutin berinvestasi, setiap kali gajian tuh adalah pos-pos investasinya gitu. Ya, Pak Erik. Ya, memang kalau jangka panjang banget ya, 10 tahun, 20 tahun, memang saham sangat menarik. Tetapi kan juga nggak mudah. Kita milih sahamnya itu gitu ya. Nah, apakah alternatifnya nih supaya kita untungnya nih lebih tinggi daripada kita taruh di deposito atau reksadana pasar uang gitu ya? RDPT atau reksadana fixed income ini bisa menjadi solusi, Mas. Jadi artinya kalau kita hold 10 tahun, 20 tahun, itu lebih lebih menang daripada RDPT karena kan memang ada kuponnya ya. Seperti itu ya. Betul Ini betul. alternatif untuk yang nggak bisa memilih saham mana yang baik gitu ya, Mas ya. Lebih amannya bisa ya, aman ya kalau ke RDPT ini ya. Ya. Jadi kalau RDPU itu ya mungkin sifatnya tuh sebenarnya Jangka pendek. dana-dana yang bisa ya jangka pendek, jadi bisa kalau kita butuh segala cairkan karena kan sifatnya sangat liquid ya. Tapi Ya. kalau udah untuk investasi tadi udah bicara 1-2 tahun itu udah ke ini tuh pendapatan tetap fixed income gitu. Nah itu Oh. kalau yang lebih tinggi lagi di atas 5 tahun ya kita bisa manfaatin makroekonomi kita yang bagus ya itu udah ke saham gitu. Tapi kalau intinya pasar uang itu ya sebenarnya dana pendek-pendek lah gitu yang di bawah 1 tahun. Ya Karena kalau likuiditasnya tuh reksadana pendapatan tetap atau fixed income ini kalau misalnya dibikin 10 tahun bisa juga nggak Mas? Ideal juga nggak? Gitu. bisa sih sebenarnya secara historis itu ya kalau kita compounding kan kita bicara angka rata-rata gitu 6% per tahun itu kan sebenarnya dalam waktu jangka 10 tahun aja kan
berlipat juga ya, itu kan Ya, udah 72 bagi 6 terus kira 7 tahun itu udah berlipat dua gitu. Jadi sebenarnya hasilnya juga cukup iya. maksimal gitu pendapatan tetap dalam jangka panjang. Ada teori Mas namanya teori 72 kalau nggak salah itu ya. 72 ya, Kalau ya. 1% tuh 12 tahun tuh jadi 2 kali lipat gitu ya. Ya 72 kita bagi 6 kan. Kalau return 6 ya 72 bagi 6 jadi berapa tadi tuh 6 kali itu jadi berlipatnya berapa lama lah gitu. Iya, asalkan diinvestasikan lagi ya, compounding itu ya tadi ya. Ya, Oke, ya. Eh, oke, baik Mas. Ya, apakah ada pertanyaan lagi ya teman-teman ya? Mas, apakah Prospera Asset Management ini juga berinvestasi di obligasi korporasi gitu ya? Dan gimana sih cara ngelihatnya misalnya obligasi korporasi yang baik atau enggak atau berdasarkan rating kah atau ada hal-hal yang lainnya gitu? oke. Jadi tadi saya udah sempat ada tuh. Jadi namanya reksadana Prospera obligasi. Jadi kita ada dua tuh, ada Prospera obligasi sama obligasi plus. Itu emang dua beda. Kita emang sengaja mau pilih mana ya. Tadi kalau obligasi itu fokusnya di korporasi, tenor pun pendek gitu, 2-3 tahun. Nah, apa yang kita lihat ya rating jadi salah satu sih yang kita lihat, tapi juga yang lain kita lihat yang kita perdalami ya. Jadi kayak misalnya reputasi dari perusahaan itu. Lalu juga rasio likuiditas ya kita bisa lihat. Jadi liquidity ratio-nya berapa, rasio hutang juga, jadi kan ada istilahnya tuh kayak debt to equity gitu kan. Kalau sekarang kita agak 100% lah, jangan lebih gitu ya. Jadi berapa lama gitu kan itu kan. Lalu juga dia bayar interestnya sebanyak apa tuh, masih lebih kecil gak dengan EBITDA yang dia terima, itu semua kita lihat tuh. Lalu yang penting juga perusahaan itu ya masih masih profit, lalu dia juga masih kemampuan ada masih tumbuh lah ya, ROI-nya masih positif, itu semua kita lihat tuh. Jadi kita seleksi dulu, baru kita beli bonds-nya. Nah, itu kan ya kalau udah bicara korporasi tuh bunganya udah lebih tinggi lagi tuh. Udah ya kita bisa dapat 6%, sekarang ada 7 8 tuh udah bisa gitu. Dan pajaknya pun juga sama tuh. Mau obligasi pemerintah, obligasi swasta, pajaknya 10% aja. Jadi lebih optimal gitu returnnya di obligasi. Mas, kalau tadi Mas Erik katakan misalnya tentang likuiditas nih ya, itu Mas Erik melihatnya tuh apakah di laporan keuangan tahunan atau yang triwulanan itu justru lebih lebih apa ya, lebih bisa kebaca gitu ya. Misalnya dia amit-amit misalnya default gitu ya. Apakah di Ya, laporan keuangan triwulanan itu lebih bisa menggambarkan atau Mas Erik cari dari sumber informasi lain gitu? ya. Jadi untuk perusahaan yang ada dalam portofolio ya tiap tiap 3 bulan ya tiap deposit laporan kita lihat tuh. Jadi kalau ternyata tuh kok malah tambah kurang bagus gitu ya, apalagi di era pandemi ini kok kita udah melihat sinyal-sinyal tuh kurang bagus ya, mungkin kita jual ganti yang lebih bagus gitu kan. Jadi kita harus lebih dulu lah, karena kan tadi kan udah bicarakan obligasi korporasi kan kurang liquid. Jadi kalau udah keburu jelek banget tuh kan udah susah nggak ada yang mau beli. Jadi kita harus liatin dari tiap 3 bulan ya. Kalau kelihatannya ada kurang, udah mulai tanda kurang bagus ya kita bisa pertimbangkan untuk jual. Jadi kita selalu di Prospera tuh kita review tuh, kita punya apa aja gitu kan. Lalu kita juga jaga juga jangan sampai kebanyakan lah, kita pecah-pecah ya, diversifikasi ya. Gitu. Kita jadi sampai ada 40 obligasi gitu kan. Jadi kita biar aman lah. Jadi Ya. diversifikasi iya, kita review tiap 3 bulan iya. Jadi kita hanya pertahanin yang the best of the best lah gitu. Biar Oke, jadi yang jelas yang ini ya Mas ya, yang investment grade itu yang dipilih ya Mas Erik ya. ya ya Mas, ini terutama buat yang teman ya ya buat teman-teman nih yang misalnya pengen berkarir di pasar modal gitu menjadi fund manager seperti Mas Erik gitu ya. Itu kira-kira kalau jual beli obligasinya itu mekanismenya seperti apa sih Mas? Bedanya dengan saham kayak gimana? Terus susah nggak sih kayak gimana gitu ya? hmm. Ya jadi ya kalau saham itu kan sebenarnya ada kayak udah panelnya gitu ya, kita bisa ada bid offer kelihatan. Jadi kalau obligasi itu eh, acuan ada misalnya FR 90 acuannya di harga 92 itu ada. Tapi kira-kira itu tapi untuk berjualan benar-benar kayak kita ya ada sih kita dalam forum, dalam bisa di Bloomberg Terminal itu kita
pembelinya. Jadi ada kayak bid offer gitu loh. Dia nggak seperti kayak saham yang udah rapi, tapi kita harus kayak ada bid offer. Tapi sekarang tuh jauh lebih mudah ya. Sekarang itu kalau kita lihat ya itu kayak aplikasi perbankan tuh, misalnya kayak ya saya sebut nama, bisa ada Bank Mandiri atau bank-bank lain yang besar-besar tuh udah bisa tuh jual beli obligasi tuh di sana. Oh, Tapi ya mungkin kendalanya size-nya aja ya. Size itu kalau yang udah tadi seri FR ya 100 juta atau apa. Jadi mungkin ya. yang agak membatasi itu di size-nya itu. Mungkin obligasi size-nya lebih besar. Jadi ya solusinya untuk size yang lebih retail ya lebih ke reksadana sih sebenarnya itu. Iya, tetap ke reksadana pendapatan tetap ya Mas ya kalau retail ya. Nah itu bisa dipertimbangkan ya Mas ya. Sepertinya masih ada opportunity nih, masih window-nya masih terbuka nih buat masuk ke reksadana pendapatan tetap. Silakan teman-teman nanti bisa lihat-lihat ya ke apa ibaratnya kalau di Ajaib itu kan eh, apa reksadana itu bisa digolongkan misalnya per klasifikasinya Mas, misal reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, pasar uang, campuran gitu ya. Kemudian ada per Hmm. manajer investasinya. Nah, nanti teman-teman silakan pilih yang Prospera. Di situ ada produk obligasinya gitu ya. Jangan ngelihat returnnya, misalnya returnnya minus gitu ya. Itu justru lagi rendah posisinya gitu ya. Jadi kinerja masa lalu itu tidak mencerminkan kinerja masa depan. Kemudian di Ajaib itu memang bisa lihat Mas, isinya itu kira-kira isi obligasinya apa. Misalnya ada AFR tadi ya, ada government bonds, ada corporate bonds, kemudian ada prospektus dan fund fact sheet ya, di Ajaib juga lengkap. Nah sebenarnya prospektus dan fund fact sheet-nya apa sih Mas Erik? Kalau fun fact sheet itu lebih ke Update. pengenalan singkat, jadi update ya, update. Jadi kita emang desain tuh fun fact sheet itu satu halaman misalnya, tapi di situ lengkap tuh, kita juga udah diatur sama OJK harus tampilin apa aja, tapi dan biasanya itu setiap 1 bulan kita update gitu kan ya. Tapi di situ dengan baca misalnya siapa aset manajemennya, bank kastodiannya siapa, lalu risikonya dikasih lihat tuh yang ini rendah, apa sedang atau tinggi. Kinerja juga dijabarkan tuh, ada 1 bulan, 1 tahun, year to date, 3 tahun tuh semua tuh ada. Tadi juga ada tuh kayak bisa 10 portofolio terbesarnya harus ditampilkan. Lalu biaya-biaya yang mungkin terjadi itu semua tuh ada di Funtex. Jadi yang paling simple tuh data spreadsheet, emang kita desain tuh ya simple tapi padat, akurat gitu ya, jelas gitu ya. Itu yang paling pertama. Nah, kalau prospektus itu lebih detail, itu udah mungkin puluhan halaman ya, wajib juga dibaca. Tapi kalau untuk mulai ya Funtex itu ya ya harus dibaca lah, karena kita emang udah buat udah 1 halaman ya, harusnya ya Udah pas lah gitu kan intisarinya untuk gitu ya. ya intisarinya yang kita ini paling paling pentingnya. Oke, baik ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman beli reksadananya itu di Ajaib ya. Misalnya reksadana dari Prospera ini kan ada yang saham, ada yang obligasi juga. Obligasi menurut Mas Erik tadi ada window opportunity gitu ya. Di sahamnya juga ada, kinerjanya juga bagus. Sebetulnya saya lihat tuh termasuk yang unggul lah dari Prospera Asset Management itu ya. Eh, ya, kalau teman-teman beli reksadana di aplikasi Ajaib itu tidak ada subscription fee dan juga redemption fee ya teman-teman ya. Jadi eh, keuntungannya itu semuanya buat teman-teman gitu yang tertera gitu ya, nggak ada potongan apapun gitu ya. Itu juga bisa dipertimbangkan. Kita juga salah satu yang cukup ideal kalau mau shopping reksadana gitu ya di Ajaib. Oke, Mas Erik, mungkin perjumpaan kita sampai di sini. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Mas, next time. Thank you banget, ilmunya banyak banget yang bisa dibagi ke kita, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih banyak, Mas Erik. Terima Terima kasih, kasih. ya.